Hari ini kita akan belajar mengenai ikatan kimia. Nah, mengapa suatu unsur bisa berikatan dengan unsur yang lain? Ya, kita ketahui dulu apa sih ikatan kimia. Ikatan kimia itu adalah ikatan antara atom-atom membentuk senyawa sehingga mencapai kestabilan. Stabil seperti apa? Atom yang belum stabil menginginkan dirinya agar stabil seperti unsur gas mulia. Nah, oleh karena itu, untuk mencapai kestabilan, suatu atom harus membentuk konfigurasi seperti gas mulia, yaitu gas mulia itu ada apa aja? He, Ne, Ar, Kr, Xen. Kalian bisa menghafal heboh, negara Arab, karena, serangan, ranjau. Nah, di sini ada dua macam, yaitu duplet dan oktet. Hanya ada satu yang duplet, yaitu helium. Nah, di helium itu, kalau kalian lihat pada SPU ya, helium itu punya nomor atom 2. Ya, hanya ini. Kalau neon dan seterusnya itu kan konfigurasinya 10, 18, 36, 54, terus 86. Nah, kalau kalian konfigurasikan itu akan menjadi 28. Yang 18 ini 288. Jadi nanti kita konfigurasi kalau gas mulia itu elektron valensinya ada helium ini 2 dan yang lainnya elektron valensinya adalah 8. Nah, unsur-unsur itu berikatan kimia supaya mereka bisa membentuk kestabilan seperti gas mulia. Namun, kadang-kadang terjadi penyimpangan oktet di mana elektron valensi jumlahnya lebih dari 8. Namun, atom tersebut tetap dianggap stabil. Ikatan kimia ada 3 jenis, yaitu 1 ikatan ion, 2 ikatan kovalen, dan 3 ikatan logam. Yang pertama kita pelajari dulu ikatan ion. Ikatan ion itu adalah ikatan yang terjadi berdasarkan serah terima elektron antara ion positif dan ion negatif, logam dan non-logam, antara unsur 1A 2A dan golongan 6A 7A. Jadi gampangannya gini, ion ya ini akan membentuk kestabilan dengan cara serah terima elektron. Nah, yang termasuk ikatan ion itu adalah yang termasuk logam dan non-logam. Logam ini selanjutnya menjadi ion positif, non-logam ini selanjutnya menjadi ion negatif. Kalau kalian mau niteni gampangannya itu pasti ada plus dan minus. Yang plus itu siapa? Ini loh, cuman golongan 1A 2A. Misalkan plus ada golongan 3A, 3A itu hanya aluminium. Nah, kalau kalian nemui golongan 1A, 2A, dan aluminium dengan unsur lain, nah itu biasanya membentuk ikatan ion. 1A, 2A itu ada apa aja? 1A, 2A. 1, golongan 1 itu ada, nah bukan ini nggak termasuk ya, ada ini. Lina, kawin, rubi, CS, frustasi. Golongan 2A, bebek, mangan, cacing, seret, banget, rasa nih. Nah, kalau kalian nemu itu plus golongan 3 itu cuma aluminium. Golongan 3A nih ya, cuma aluminium. Itu pasti membentuk ikatan ion. Sebenarnya masih ada banyak logam ya. Di sini ada logam transisi ya kayak krom, mangan, seng. Nah, tapi untuk sementara kita yang dianggap positif gampangannya ada 1, 2, dan aluminium. Contoh senyawa ion. Nah, ini tadi kan ada Na, Na ini di golongan 1. 1 dengan Cl. Cl ini golongan 7A. Ya, contoh senyawa ion ini ya. Pokoknya ada golongan 1, 2. Ini Na ini di golongan 1. Mg golongan 2. Ca golongan 2. K golongan 1. K golongan 1. Jalan terjadinya ikatan ion. Contohnya pada Na dan Cl. Nah, kita harus tahu dulu konfigurasi kulitnya ya. Konfigurasi per kulit. Na itu nomor atomnya 11. Kalau dikonfigurasi 281. Nah, di sini untuk mencapai kestabilan seperti gas mulia, itu kan berakhir di 8. Artinya 1 ini itu kita anggap kelebihan 1.
Na akan membentuk ion positif. Nah, kalau kelebihan 1 kan kita buang, dia akan menjadi Na plus. Ya, Na membentuk ion positif dan memberikan elektron pada Cl. Jadi yang satu ini nanti kemana? Nanti kita berikan ke Cl. Kenapa? Karena Cl di sini konfigurasinya adalah 287. Untuk mencapai kestabilan dia lebih ini ya 7. Ini memerlukan donor 1 elektron ya kan. Sehingga Cl ini membentuk ion negatif dan akan menerima elektron dari Na agar stabil. Nah, reaksinya bisa ditulis seperti ini. Na itu akan jadi Na plus dengan konfigurasi seperti ini. Dengan artian dia 1 elektronnya lebih. Kalau Cl ini akan menangkap elektron untuk menjadi stabil. Stabilnya membentuk Cl min 288. Sehingga diperoleh rumus molekul Na plus sama Cl min jadi NaCl. Misalnya ada lagi Mg ya. Kasih contoh lagi Mg. Mg itu nomor atomnya adalah 12. Jadi ini 2, 8, 2. Berarti untuk mencapai stabil si Mg ini akan melepaskan 2 elektron. Dia menjadi Mg2 plus 2 elektron. Nah, 2 elektron ini dilepas. Dia bergabung dengan Cl. Cl tadi udah ada ya. Cl itu akan membentuk menjadi Cl min gitu ya. Langsung aja Cl tambah elektron menjadi Cl min. Nah, kalau seperti ini penggabungannya gimana? Apakah akan menjadi NaCl? Maksudnya MgCl kah atau apa? Caranya seperti ini ya. Kita gabungnya seperti ini. Kita perhatikan elektronnya. Di sini ada 2 elektron, di sini 1 elektron. Nah, seperti kita buat eliminasi matematika supaya elektron. Jadi kalau di kimia itu gini ya, reaksi kiri itu bisa dicoret dengan yang kanan, bisa saling menghilangkan. Nah, supaya sama elektronnya, yang atas kita kali 1, yang bawah kita kali 2. Berarti kalau ini kita kali 1 kan tetap ya. Kalau yang bawah kan jadi 2Cl, 2 elektron dan 2Cl min. Nah, sehingga elektron di sini sama jumlahnya. Bisa kita coret. Kemudian di sini ada Mg tambah 2Cl. Nah, nanti ini membentuknya apa? Mg2 plus tambah 2Cl min. Nanti jadinya adalah MgCl2. Jadi kalau mau dirumuskan gini. Satu nyawa ini A, muatannya plus X gitu ya. Ditambah dengan B, muatannya min Y. Nah, ini kalau dirumuskan ini tuker. A, Y, B, X. Contohnya tadi kan MgCl2 itu kan Mg2 plus sama Cl min ya. Nah, ini tukar. Jadi MgCl2. Seperti ini. Tadi ikatan ion. Oh, di sini ada nih contohnya MgCl2 ya. GCl2. Kemudian seimbangnya seperti ini, Mg2 plus tambah 2Cl min, dia membentuk MgCl2. Contoh lain lagi yaitu Ca dengan S. Nah, seperti Ca 2882, berarti dia ada lebih 2, akan memberikan ion kepada S, di mana S ini kurang 2 elektron. Kalau dituliskan Ca tadi kelebihan 2 elektron, si S tadi kurang 2 elektron, seperti ini. Kalau digabungkan, karena ini Ca2 plus digabung S2 min, kan jadinya Ca2S2. Nah, ini bisa kita sederhanakan, jadi CaS. Nah, seperti itu ikatan ion. Lanjut ikatan kovalen. Ikatan kovalen bedanya dengan ikatan ion, coba ya, ikatan yang terjadi berdasarkan pemakaian pasangan elektron bersama. Kalau ion tadi serah terima, jadi 1 kurang 1 lebih, terus saling memberi dan saling menerima gitu. Kalau di kovalen ini dipakai bersama. Terus unsurnya itu non logam dan non logam. Kalau di ion tadi apa? Logam dan non logam. Ikatan kovalen sendiri ada 3 jenis nanti. Ikatan kovalen biasa. Biasa itu artinya cuman 1
satu lawan satu, ada kovalen rangkap 2, itu nanti bisa disimbolkan gini, kovalen koordinat. Nah, nanti koordinat itu apa sih? Kovalen koordinat itu nanti yang satu ngasih, tapi yang satu nggak ngasih apa-apa. Jadi hanya satu pihak yang ngasih. Nah, kalau ikatan kovalen ini nanti bisa dituliskan menggunakan rumus Lewis dan rumus bangun atau struktur. Rumus Lewis itu apa? Rumus Lewis menggambarkan bagaimana keadaan elektron valensi yang saling berpasangan. Kalau rumus bangun menggambarkan bagaimana cara ikatannya. Nanti ada contohnya ya. Nah, ini rumus bangunnya gini. Kalau garis 1 berarti melambangkan kovalen biasa. Kalau 2 tadi rangkap. Kalau tanda panah itu lambang dari ikatan kovalen koordinat. Contoh senyawa kovalen H2O. Perhatikan ya, ini ada H, ada O. H itu walaupun dia ada di golongan 1, tapi dia termasuk unsur yang non-logam, hidrogen. H dengan O. O-nya ada di 6A. Jadi ini non-logam, non-logam. HF. H non-logam, F itu 7A, non-logam, non-logam. Ya, seperti ini. Nah, kita mulai kovalen biasa. Kovalen biasa adalah ikatan kovalen yang jumlah pemakaian elektron bersamanya hanya satu pasang. Ya, kita kasih contoh HCl. Langkah pertama, kita harus tahu nomor atomnya dulu. HCl. Di mana H itu nomor atomnya 1. H itu nomor atomnya 1, Cl itu nomor atom 17, kita konfigurasi. Rumus Lewisnya, kalau H ini, nah ini kita boleh tentukan tanda ya, bebas ya. Boleh titik, boleh cross, boleh kalian bentuk hati, segitiga, mana yang memudahkan kalian untuk gambar. Rumus Lewisnya, si H ini, tadi yang ini ya, yang dot ini, si Cl yang cross. Nah, ini kita gunakan pemakaian elektron bersama, di mana H sama Cl, nah ini barengan make nih. Tuh, si Cl sudah mencapai kestabilan, dia jadi 8. Dan si H juga mencapai kestabilan, 2. Nah, boleh kan sampai 2, aturan duplet tadi, yang ini ikut aturan oktet. Ini rumus Lewisnya. Sedangkan rumus bangunnya itu menggambarkan nih loh, ini irisannya kan hanya satu pasang. Jadi kita gambarkan dengan satu garis lurus. Kita coba selanjutnya amonia NH3. Di mana H tadi 1, N itu 7 kalau dikonfigurasi 25. Nah, di sini NH3. Cara menggambarannya, yang dikit itu menjadi atom pusat. Sidik dirubung sama yang lebih banyak ya. Yang dikit itu jadi pusat, H itu di pinggir-pinggir. Cara penggambarannya itu kita urutin dari pinggir dulu. Lebih gampang pinggir dulu ya. Ini kan H1. 1. Ini H1. Nah, si N itu 5, pasangin dulu. Dah, hanya dapat sepasang. Padahal si N tadi punya 5 ya. Ini baru kepakai 1, 2, 3. Taruh di sini. 5 kan? Jadi, nah atomnya ini, atom N ini punya elektron valensi 8. H sudah 2, 2, 2. Nah, biasanya H itu cuma 2 udah cukup ya. Seperti ini. Kalau digambarkan rumus bangunnya, ya kan satu pasang, seperti ini. Nah, yang di sini, ini ada yang nggak berpasangan, nanti selanjutnya disebut pasangan elektron bebas. Kalau ini pasangan elektron berikatan. Contoh lain, yaitu H2O. H tadi nomornya 1 ya. Kalau O itu 8, jadi bisa dikonfigurasi 26. Seperti tadi, H2O berarti yang tengah O. Hanya di pinggir. Kita gambar H dulu. H1, ini 1. Kita cari pasangan dulu. Nah, ternyata O kan punya 6. Dia masih punya 2 pasang di sekitarnya. Nah, selanjutnya digambar ya. Rumus bangunnya seperti ini. Karena ada satu pasang. Dan dia punya 2 pasang elektron bebas. Nanti selanjutnya kita juga akan pelajari kalau seperti ini bentuk geometrinya seperti apa, itu nanti ada. Kemudian contoh lain metana. Metana ini CH4. Jadi C-nya di tengah. Nah, C itu nanti punya valensi 4 ya, H1. Kita susun seperti ini.
Kemudian H itu kan 1, 1, 1, 1, pasangin dulu dengan C. 1, 2, 3, 4. Ternyata udah pas nih. C-nya dapat 8, hanya 2, 2, 2, 2. Ini bangunnya seperti ini. Nah, sekarang bagaimana kalau yang rangkap? Rangkap di sini dicontohkan O2. Jadi oksigen dengan oksigen. Kan valensinya 6. Gimana caranya biar jadi 8? Nah, yang ini coba kita pasangkan ini O sama O. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masih kurang 2 kan? Minta temen. Tuh, jadinya 8. Ini juga 8 ya. 8 toh, ini 8. Tapi di tengahnya ini ada 2 pasang. Kalau gambar gini. N itu 5. Nah, boleh enggak gambarnya gini 3? Dari tadi kan kita kayak cuma 2 gitu ya. Boleh, asalkan ini punya pasangan. Jadi enggak ada yang jomblo di sini. Kalau digabung ini N-nya 2. Nah, seperti ini. Yang berpasangan ada 3. Satu lagi yaitu jenis ikatan kovalen koordinat, di mana salah satu atomnya hanya menerima dari yang lainnya. Kovalen koordinat ada kovalen pemakaian elektron bersama hanya berasal dari satu atom. Contohnya NH4+. NH4+. Tadi kita tahu ya, kalau N itu kan nomor atomnya 7. Jadi kan 2 sama 5. Nah, kalau di sini plus itu artinya gimana? Ya, coba. Hanya ada 4, N-nya 1. Berarti N-nya di tengah. Dikelilingi sama H ya. Ini. Nah, N-nya 5 nyumbang H. Di mana salah satu H ini dianggap elektronnya terbuang. Jadi ini tidak ada elektron valensinya yang H ini ya. Boleh terserah mana aja, salah satu aja. Nah, ini si H ini dapat 2. Ini 2. Dan ini juga sudah pas 2. Tapi N-nya juga udah pas kan, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini kan ini ada dolping ya. Tapi di sini kan cross nih ya. Ini kan sejenis. Nah, inilah yang disebut ikatan kovalen koordinat. Ini bagian sini. Jadi kalau digambarkan rumus bangunnya seperti ini. Nah, ini contohnya seperti ini. Ya, sampai di sini dulu tentang ikatan kovalen dan ikatan ion. Nanti masih ada lagi yang harus kita pelajari, yaitu tentang bentuk-bentuk geometri molekul.